Oke, ini akan mempresentasikan hasil tugas metode penelitian saya yaitu membuat sebuah proposal penelitian. Sebelumnya, dengan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya memiliki nama Timar Bapak dengan NIM 240856 1095. Proposal saya kali ini berjudul Analisis Sentimen berbasis aspek ketidakjelasan pengguna aplikasi Dana menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Baik, yang pertama ada latar belakang. Latar belakang dibuatnya proposal ini adalah kemajuan teknologi digital menghadirkan sebuah inovasi baru dalam bidang keuangan yang biasa disebut financial technology. Intens ini merupakan gabungan dari sistem keuangan dan teknologi digital yang memberikan pengalaman transaksi keuangan secara praktis, mudah diakses, nyaman, dan modern. Transaksi pembayaran digital di Indonesia ini tumbuh 31,20% atau sekitar kurang lebih 4,45 miliar transaksi secara tahunan per Oktober 2025. Ini yang mendorong lonjakan belasan pengguna dompet digital seperti Dana di Google Play Store. Banyaknya pengguna aplikasi Dana ini membuat munculnya berbagai macam opini dalam bentuk ulasan. Dapat ulasan positif, negatif, maupun netral yang dapat tercerminkan dengan rating yang diberikan pengguna. Nah, tantangan utama dalam mengolah ulasan digital aplikasi Dana ini adalah cenderungan pengguna menyampaikan beberapa opini berbeda sekaligus dalam satu kalimat. Seperti contoh, tampilan Dana sangat bersih tetapi sistemnya sering lambat. Di mana dalam satu kalimat ini ada menjadi dua aspek, yaitu aspek tampilan dan aspek performa. Di mana aspek tampilan itu adalah tampilan Dana sangat bersih, ini merujuk ke arah positif. Kemudian, tetapi sistemnya sering lambat, ini merupakan aspek performa yang merujuk ke arah negatif. Sehingga diusulkan sebuah solusi, yaitu aspek base sentiment analisis atau ABSA. Karena ini adalah aspek ABSA ini adalah membedah satu ulasan ke dalam aspek spesifik, lalu mengklasifikasikan sentimennya masing-masing menggunakan Naive Bayes Classifier, sebuah algoritma probabilistik ringan yang efisien pada data teks berskala besar. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana menerapkan algoritma Naive Bayes Classifier untuk melakukan analisis sentimen berbasis aspek tampilan dan forma ke ulasan pengguna aplikasi Dana. Kemudian, mengetahui berapa sih tingkat akurasi, precision, dan recall yang dihasilkan oleh algoritma Naive Bayes Classifier dalam mengklasifikasikan sentimen tersebut. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengimplementasikan algoritma Naive Bayes Classifier untuk mengklasifikasikan sentimen positif dan negatif secara spesifik pada aspek tampilan dan performa pada aplikasi Dana. Kemudian yang kedua, ada mengukur tingkat performa klasifikasi algoritma Naive Bayes Classifier menggunakan pengujian confusion matrix. Batasan masalah pada proposal ini yang pertama, sumber datanya. Sumber datanya merupakan data primer berupa ulasan berbahasa Indonesia pada aplikasi Dana yang diperoleh melalui web scraping di Google Play Store. Kemudian yang kedua, cakupan aspeknya dibatasi pada dua aspek. Yang pertama, ada tampilan yang berupa desain, data letak, warna, dan terbuka, dan performa yang berupa kecepatan, kestabilan, error, dan force close. Kemudian yang ketiga, ada metode klasifikasi. Kemudian menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier sebagai satu-satunya metode klasifikasi. Kemudian yang keempat, ada kelas sentimen, di mana setiap aspek hanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu positif dan negatif. Kemudian, ada pun manfaat dibuatnya penelitian ini. Yang pertama ada untuk saintis, itu sebagai rancangan alur natural language processing berbahasa Indonesia yang efisien menggunakan algoritma probabilistik ringan pada data teks tidak terstruktur berskala besar. Kemudian yang kedua, manfaat untuk software dan UI UX engineer menjadi rekomendasi berbasis data, menjadi sentimen performa untuk perbaikan bug atau optimasi sistem, serta menjadi sentimen tampilan untuk perbaikan antar muka. Kemudian untuk menulis atau buku sendiri itu menjadi sarana untuk mengimplementasikan teori perkuliahan data science, khususnya text mining dan machine learning.
Dan untuk akademisi itu menjadi tambahan referensi ilmiah dan studi komparatif untuk pengembangan APSA pada domain aplikasi finansial. Ada tinjauan pustaka, yang pertama ada tinjauan empiris atau penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian yang ditulis oleh Warah dan Pandia pada tahun 2024, di mana penelitian ini menggunakan metode naive Bayes versus SPM. Di mana penelitian ini fokus pada SPM yang sedikit lebih unggul dari NBC pada klasifikasi global satu ulasan utuh. Perbedaannya dengan penelitian yang katanya buat ini, penelitian yang katanya buat ini kemudian sentimen per aspek, yaitu tampilan dan performa. Sedangkan bukan satu label global secara utuh seperti yang dilakukan oleh Rob dan Pandia. Kemudian yang kedua ada penelitian dari Larasati dan kawan-kawan pada tahun 2022, mana ini menggunakan metode random forest. Di sini fokusnya merupakan preprocessing terstruktur menghasilkan mode stabil pada data ulasan tidak seimbang. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan ini, penelitian saya menggunakan naive Bayes berbasis probabilitas yang dikombinasikan dengan pembagian aspek itu. Sedangkan yang dilakukan saat ini menggunakan metode random forest. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir ada penelitian yang terus oleh Nurian pada tahun 2023. Di mana ini menggunakan metode naive Bayes. Di sini fokusnya itu NBC lebih unggul dalam kecepatan proses dan kebutuhan data latih minimal pada data multi aplikasi. Berbeda dengan penelitian yang saya buat, penelitian saya fokus pada data aplikasi dana dengan struktur data ulasan multi aspek. Dengan penelitian yang dilakukan dengan ini em, berfokus pada aplikasi buku tekstil. Adapun tinjauan empiris, satu konsep kuncinya yang pertama text mining, di mana text mining ini merupakan cabang data mining yang mengolah data berbentuk teks untuk mengidentifikasikan kata kunci representatif dari sebuah dokumen. Kemudian yang kedua ada analisis sentimen, mana analisis sentimen ini merupakan teknik natural language processing untuk mengidentifikasikan perasaan atau sikap dalam teks. Seperti mengelompokkan opini menjadi positif, negatif, atau netral. Kemudian ada APSA atau aspek based sentiment analysis. Kemudian itu mendeteksi aspek tertentu dalam teks dan menentukan polaritas sentimen untuk setiap aspek secara terpisah. Selanjutnya ada text processing, di mana ini ada case folding, cleaning, normalisasi, tokenizing, stop word removal, dan streaming untuk menyiapkan teks menu. Adapun TF-IDF, di mana ini merupakan pembobotan kata berdasarkan frekuensi kemunculan dalam dokumen dikalikan kelangkaan kemunculan di seluruh korpus. Kemudian ada juga confusion matrix, di mana ini merupakan tabel evaluasi model klasifikasi yang mempresentasikan jumlah prediksi kelas. Kemudian ada juga algoritma naive Bayes classifier, mana ini merupakan pengklasifikasian probabilistik sederhana yang mengasumsikan setiap atribut atau kata bersifat independen secara kondisional terhadap kelas value. Adapun di sini teorema naive Bayes, di mana X itu data dengan kelas yang belum diketahui, kemudian height hipotesis bahwa X termasuk suatu kelas spesifik, kemudian P dalam kurung H itu merupakan probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi X, dan P, H, X merupakan probabilitas X berdasarkan kondisi H. Mengapa menggunakan naive Bayes? Karena yang pertama hanya butuh jumlah data pelatihan yang kecil untuk estimasi parameter. Kedua, untuk kecepatan komputasi tinggi pada data teks berskala besar. Kemudian yang ketiga, akurasi baik meski sedang dengan asumsi independensi dengan yang disederhanakan. Kemudian yang keempat, cocok dilatih terpisah untuk setiap aspek tampilan dan performa sebagai modal benar. Adapun yang ketujuh, alur metodologi penelitian. Yang pertama ada pengumpulan data atau web scraping. Kemudian yang kedua ada text processing. Selanjutnya ada pelabelan aspek dan sentimen. Kemudian ekstraksi fitur atau TF-IDF. Split data latih uji ini dibagi menjadi data latih sebagai 80, data uji sebesar 20. Klasifikasi naive kemudian mengklasifikasikan naive Bayes, kemudian melakukan evaluasi model atau confusion matrix. Mana data ulasan ini diambil melalui Google Play Scrape, kemudian dibersihkan, dilabeli per aspek, diberi bobot TF-IDF, lalu dibagi 80/20,
untuk melatih dan menguji data dua model measured by Skinner secara terpisah untuk masing-masing aspek. Nah, kemudian evaluasi model ini menggunakan metrik confusion matrix. Mana yang pertama adalah akurasi, di mana akurasi ini adalah persentase total ulasan aspek yang diklasifikasikan dengan benar dari keseluruhan data uji. Kemudian ada precision, ini merupakan rasio ulasan yang benar-benar positif dari seluruh ulasan yang ditebak positif dan model. Kemudian ada juga recall, di mana rasio ulasan positif yang berhasil ditemukan dari seluruh ulasan yang sebenarnya positif. Ada juga F1 score, di mana ini rata-rata harmonic precision dan recall. Parameter utama saat tidak data tidak seimbang. Ini ada data jadwal pelaksanaan penelitian, di mana yang pertama melakukan studi literatur pada bulan pertama sampai hingga bulan kedua. Kemudian mengumpul data ulasan atau scraping pada bulan pertama hingga bulan kedua. Kemudian melakukan text preprocessing dan pelebaran data berupa sentimen dan aspek pada bulan kedua hingga bulan ketiga. Kemudian ekstraksi aspek ulasan pada bulan ketiga, kemudian pembagian data latih dan data uji pada bulan ketiga hingga bulan keempat. Kemudian implementasi dan pelatihan model NBC pada bulan keempat. Kemudian yang terakhir adalah pengujian model dan evaluasi pada bulan keempat hingga bulan kelima. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam proposal saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.